Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Janatul Aulia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Sekarang saya akan menjelaskan tema Tuhan dan ideologi bertuhan tentang 1. Mengapa manusia harus bertuhan? 2. Hubungan spiritualitas dan bertuhan. 3. Pentingnya spiritualitas dalam kehidupan. 4. Kelebihan orang memiliki kesadaran spiritual. Dan yang kelima, bagaimana membangun agama tentang cara manusia meyakini Tuhan. Pertama, mengapa manusia harus bertuhan? Ketika manusia mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tetapi malaikat malah mengatakan, untuk apa manusia diciptakan jika hanya untuk menumpahkan darah, membuat permasalahan dan membuat kekacauan di permukaan bumi ini. Kami ini selalu bertasbih dan selalu memuji-Mu ya Allah, untuk apa manusia diciptakan? Tetapi Allah SWT memberikan jaminan bahwa Allah SWT mengetahuinya, sementara malaikat tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah SWT. Dari hal itu kita dapat memahami bahwa manusia merupakan ciptaan atau makhluk dan Allah sebagai sang khalik atau pencipta. Maka antara makhluk dan khalik itulah yang dimaksud dengan manusia bertuhan kepada penciptanya. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 38 membahas bagaimana proses manusia diciptakan dari tanah. Setelah manusia tercipta dari tanah, maka jadilah jasad. Kemudian setelah jasad itu sudah sempurna, Allah SWT meniupkan ruh ke dalamnya. Maka terciptalah yang namanya manusia. Allah SWT berkata, sesungguhnya saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Malaikat, jin, hewan, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT. Tetapi satu-satunya ciptaan Allah SWT yang diberi gelar dalam bentuk yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Maka dengan adanya akal itulah Allah menegaskan fil ahsani takwim, yakni dalam bentuk yang begitu sempurna. Dengan adanya akal manusia itu pula yang menjadi amanah alasan manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep fikih menegaskan bahwa salah satu syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibebankan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia dalam keadaan berakal. Tetapi meskipun ada akalnya, kalau ia tidak dalam keadaan sadar, maka ia tidak dituntut untuk melakukan ibadah karena ia tidak dalam keadaan taklifi. Contohnya seperti orang gila, anak kecil yang belum balik, dan orang tertidur. Dia tidak dituntutkan melakukan ibadah karena mereka tidak dalam keadaan taklifi. Nah, kedua, hubungan spiritualitas dan bertuhan. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lathaif al-Isyirat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di hati atau kalbi, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancar oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani atau hati yang tercahayai. Namun, pengaruh roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal.
Pada saat-saat tertentu, cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya roh disebut dengan hati yang gelap atau kalbi zulmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya, manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Ketiga, pentingnya spiritualitas dalam kehidupan. Pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Namun, tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritual. Penyakit spiritual adalah kondisi diri yang terfragmen, terutama dari pusat diri. Sebaliknya, kesehatan spiritual adalah kondisi keutuhan yang terpusat. Jika seseorang ingin memiliki kesehatan secara spiritual, sudah sewajarnya ia menjalani kehidupan ini dengan mengambil lokus dalam pusat diri, pusat spiritual, dan pusat hakiki, sense of security yang sebenarnya ada dan bersemayam dalam dirinya. Lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instingtif dan materialitas yang berlebihan, atau dalam istilah agama disebut dengan hawa an-nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga dalam dirinya terpancar energi positif yang kemudian mengaruhi penilaian dan sikapnya. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan instingtif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap dan perilaku bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Keempat, kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritualitas. Dalam bahasa agama, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan. Spiritualitas sebagai pintu untuk menuju Tuhan tidak akan menguat manakala jiwa kita selalu dikooptasi oleh kepentingan ragawi dan bandawi. Ketika manusia bisa mencapai kesadaran dan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka manusia tersebut akan memiliki visi ilahi, yaitu kemampuan memaknai segala sesuatu sebagai refleksi keindahan Tuhan. Namun, tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Dengan demikian, kesadaran spiritual adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta. Wahyu sebagai inspirasi universal dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter, diantaranya mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh, dan mampu mengakses hal-hal gaib yang supersional. Selain itu, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan pribadi atau egoisme, apalagi bertindak zalim kepada orang lain. Mereka memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki integritas moral yang tinggi, soleh dan peduli kepada masa depan umat manusia. Yang terakhir atau yang kelima, bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini Tuhan. Sebagai sumber kebenaran dan kebajikan, Tuhan memberikan spirit kepada umat manusia untuk membingkai kehidupannya dengan etika Tuhan tersebut.
Manusia dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dan dalam rangka mengasah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara jasmani dan rohani, antara makhluk berdiri sendiri dan penciptanya. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Namun, mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu sehingga menjadi keyakinan, maka iman pun membutuhkan peran manusia. Proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, dan indoktrinisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar, dan kebiasaan sosial juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan iman. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah orang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi, mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tema Tuhan dan ideologi bertuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.